Kita masuk ke bahan selanjutnya. Di sini saya ingin mencoba mengingat kembali waktu kita belajar tentang Bayesian normal. Ingat ketika kita belajar Bayesian normal, ini adalah modelnya ya. Jadi Y bersyarat mu dan tau adalah berdistribusi normal dengan parameter mu dan tau. Dan kemudian ketika kita punya data, nah kita bisa mendapatkan distribusi posterior dari si mu dan distribusi posterior dari si tau gitu ya. Dan kemudian kita juga bisa mendapatkan distribusi prediktif untuk si Y jika sudah diketahui ada data ya. Jadi sekarang Y-nya itu bersyarat data dan kemudian mu dan tau yang baru ya. Nah, ini adalah berdistribusi normal juga tapi dengan parameter yang baru ya, yaitu mu bintang dan tau bintang. Yang mu bintang dan tau bintangnya itu adalah berasal dari distribusi prediktif ini. Nah, di sini saya ingin mengingat kembali istilah mengenai apakah ini nih ya. Jadi mu bersyarat data ya, Y2 dan seterusnya sampai YN, dan juga Y bersyarat Y1, Y2 dan seterusnya sampai YN. Nah, ini tuh apa? Ini tuh adalah average data ya. Tapi kalau yang ini adalah random individual. Nah, jadi jika Anda ingat, ketika kita ingin memodelkan laki-laki dengan wanita untuk yang average, secara average perbedaannya itu terlihat jelas, tetapi ketika kita mengambil random individual antara wanita dan laki-laki, itu perbedaannya itu tidak terlalu jelas. Nah, ini akan terjadi juga di sini. Dan kita akan coba lihat average dan random individual pada model Bayesian linear regression itu seperti apa. Nah, sekarang kita masuk ke Bayesian linear regression, di mana modelnya itu adalah YI, ada indeks I-nya ya, karena min-nya itu akan bergantung terhadap I-nya. Jadi YI itu adalah berdistribusi normal dengan min-nya adalah ini, mengikuti model regresinya, yaitu beta 0 ditambah beta 1 dikali XI, dan juga precision-nya yaitu tau. Kemudian ketika ada data, nah kita bisa mencari distribusi posterior dari si beta 0 dan beta 1 yang merupakan ini multivariat normal, dan juga kita bisa mencari distribusi posterior dari si tau jika sudah ada data. Nah, setelah mendapatkan distribusi posterior dari parameternya, kita juga bisa menghitung distribusi prediktif dari data baru ya, jika ada data baru ya. Misalkan data barunya itu adalah xn plus 1. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai average berat badan dan juga berat badan random individual ya. Jadi kalau average weight ya, average weight dari seseorang ya, dari seseorang xn plus 1, dari orang ke n plus 1 misalkan gitu. Secara average berat badannya adalah beta 0 ditambah beta 1 dikali xn plus 1. Tetapi kalau kita ingin mengetahui weight of random individual, yaitu adalah yn plus 1, yang kita harus ambil secara random dari distribusi ini ya. Jadi semoga cukup jelas bedanya. Yang ini adalah secara average, kalau yang ini adalah secara random individual. Jadi sekarang kita akan coba simulasikan berat badan secara average sama berat badan dari suatu random individual. Nah, di sini di blok yang pertama ini, di sini saya hanya menyiapkan data frame-nya dulu ya. Jadi di sini saya buat suatu data frame baru ya, data frame baru yang terdiri dari ada dua kolom ya, ada dua kolom ya. Kolom yang pertama itu height. Jadi saya sedang membuat sebuah data frame dengan kolom pertamanya itu height, dari mulai berat yang tinggi badannya dari 151, 152 dan seterusnya sampai 160 ya. Dan kemudian kolom keduanya itu adalah weight. Nah, saat ini saya isinya semua 200 dulu ya. Tapi nanti nilai ini akan saya ganti. Dan kemudian kita masuk ke blok yang kedua. Di sini saya menyiapkan sebuah matriks dulu ya. Matriks berukuran 10.000 kali
10 ya. Kenapa 10 kolom? Yaitu untuk menghitung weight average dari setiap tinggi badan ini ya. Jadi kita butuh 10 kolom ya. Kenapa ada butuh 10.000 baris? Karena kita sudah melakukan simulasi sebanyak 10.000. Jika Anda masih ingat tadi N-iternya itu adalah 10.000 ya. Jadi dari setiap simulasi yang kita lakukan akan saya catat weight average-nya gitu. Dan begitu pula dengan yang weight dari random individual. Dan kemudian saya akan lakukan for loop dari 1 sampai 10 untuk setiap tinggi badan ini. Yang weight average lagi-lagi seperti yang saya sudah bahas di slide sebelumnya, yaitu tinggal menggunakan beta 0 dan beta 1 kita kalikan dengan tinggi badannya. Itu adalah secara average, tetapi untuk satu random individual ya kita harus ambil secara sampel ya. Kita ambil secara sampel, jadi kita harus pakai R norm ya, dengan suatu distribusi normal dengan parameternya itu adalah mu-nya itu adalah beta 0 ditambah beta 1 dikali new height dan kemudian 1 per akar dari tau ya. Itu adalah standar deviasinya ya. Semoga blok ini sudah cukup jelas ya. Dan kemudian setelah kita dapatkan weight average untuk setiap tinggi badan dan weight random individual untuk setiap tinggi badan, saya masukkan ke dalam blok ini, saya masukkan ke dalam new data ya. Jadi weight average-nya itu saya predik dengan yang bagian ini adalah kita menggunakan model ya. Di sini kita menggunakan model dari M1 ya. Tadi M1 itu kita dapatkan dari suatu library ya, MCMC JLMM yang tadi itu. Jadi menghitung weight average dan menghitung weight individualnya saya lakukan dengan dua cara. Cara satu dengan menggunakan Gibbs sampling, yang ini cara dua dengan menggunakan library MCMC JLMM tadi ya. Kemudian kita akan lihat hasil yang kita dapatkan. Nah, di sini saya hanya menggunakan data yang ke-10 ya. Jadi tinggi badan yang tinggi badannya kan tadi dari 151, 152 sampai 160. Nah, kita pakai yang tinggi badannya 160, kira-kira rata-ratanya itu sekitar berapa? Nah, jadi sekitar 47,8 sampai 48,9 ya. Tetapi kalau yang untuk random individual, range-nya itu akan lumayan ya, jadi akan lumayan melebar dibandingkan secara rata-rata. Jadi secara rata-rata weight average yang tinggi badannya 160 ya sekitar segini, tapi untuk suatu random individual weight-nya itu di sekitar 40 sampai 56,8 ya. 95% confident intervalnya. Tetapi kalau kita buka weight average secara rata-rata atau weight secara random individual ya untuk 10 data pertama tidak terlalu jauh berbeda sih ya. Nah, tapi mungkin Anda bisa lihat di sini fittingnya 42 ya, tetapi 95% confident intervalnya tidak jauh berbeda. Tapi kalau yang random individual nih fittingnya 42 tetapi lower dan upper boundnya itu sangat lebar ya, seperti ini.